Oke, balik lagi bareng gue Channel Gaming. Kali ini ada event baru dimana kalian harus ngumpulin milk tea buat ditukar sama chest dan lain-lain. Dan di awal kalian itu bakal dapat mile yang isinya kalian dapat milk tea 2 dan juga diamond ya. Di sini kita baca ya. Dimana itu kalian bisa dapetin milk tea dengan cara di Brave Hero. Kita cek mailnya di bawah. Nah ini milk tea free. Just play training and brave hero to receive milk tea every day. Receive 1 milk tea. Jadi setiap hari kita bisa dapat 1 milk tea. Dan event ini adalah 7 hari, berarti kita bisa dapat 7 milk tea. Dan gue coba di Brave Hero emang dapat 1 milk tea ya, berarti setiap hari kita dapat 1, berarti total kita dapat 7 ya buat 7 hari. Kemudian cara dapetinnya itu pertama kalian bisa dengan cara di Brave Hero. Kemudian yang kedua kalian harus top up yang di sini. Bukan yang ini, sebentar salah. Kita kembali dulu. Bukan ini, kita kembali dulu. Kemudian kita cari bawah yang milk tea offer. Nah ini milk tea offer. Di sini dengan 16.000 kalian bisa dapat 2 milk tea. Kemudian dengan $4,99 kalian dapat 10, dengan $9,99 kalian dapat 20, dengan $29,99 kalian dapat 60 dan seterusnya. Oke. Langsung kita bahas aja buat eventnya. Jadi eventnya ini menurut gue sangat mencengangkan dan gak ramah free to play ya. Gak ramah free to play. Kenapa? Dengan kalian login 7 hari ngelarin Brave itu kalian bisa dapat 7. Kemudian di awal kalian dapat 2. Jadi 7 sama 2 totalnya 9. Sementara itu buat dapetin milk tea yang lain kalian itu harus menukarnya dengan diamond. Dimana 2000 diamond itu cuma dapat 2 milk tea. Berarti kalau 10.000 diamond itu dapat 10 milk tea. Dan di sini chest SSS-nya itu minimal itu 18 milk tea. Berarti 18.000 diamond itu cuma setara dengan 1 chest SSS. Ini sih benar-benar gak worth it menurut gue ya, apalagi buat free to play kita. Ini benar-benar gak worth it ya. Di sini dengan 18 ya, dengan 18 milk tea itu kalian cuma dapat 1 chest SSS, dan di sini malah 20 milk tea cuma dapat 1 chest SSS, dan yang bawah adalah 12 milk tea cuma dapat 1 chest SSS. Kalau misalkan gue udah punya jack ya, di sini jack gue udah 55 ya, udah 55, kemudian gue ngelarin Brave setiap hari berarti 7 ya. Kemudian 7 ditambah dengan dari pesan hari ini itu adalah 2, berarti 9. Gue harus ngeluarin 10.000 diamond lagi buat nukerin chest SSS yang ada jacknya, dan itu pun cuma 1. Berarti kalau 1 kita buka itu cuma dapat 10 ya. Cuma dapat 10, dan gue udah punya fragment 55 dengan 1 chest SSS itu cuma bisa ditukar 10, berarti gue cuma punya dapat 65 jack dengan habisin 10.000 diamond lebih. Aduh, ini sih benar-benar gak worth it ya. Pokoknya intinya hitungannya itu kalau kalian punya 18.000 diamond itu kalian bisa tuker 1 chest SSS yang ini. Kalau kalian punya 20.000 diamond kalian bisa tuker yang bawahnya. Jadi ini benar-benar gak worth it. Walaupun kalian harus ngelarin Brave setiap hari pun itu cuma bisa dapat 7, karena di keterangannya itu cuma dapat 1 ya. Aduh, ini eventnya kok masih ngaco aja ya. Belum ada event yang benar-benar nguntungin free to play ya gitu. Karena yang nguntungin free to play itu di minggu pertama doang sih itu ya, dimana kita diamondnya bisa kita tukar dengan chest SSS atau dengan tiket-tiket yang lain. Wah ini nggak worth it. Oke. Selanjutnya kita bahas event yang selanjutnya, yaitu
Zoro Asura, dimana di sini juga buat free to play cukup gigit jari ya, karena buat kalian yang free to play itu kalian cuma bisa dapat hadiah loginnya. Sementara buat isi ulangnya itu benar-benar mahal-mahal banget. Bahkan di sini kalau kalian daily sampai $200 itu cuma dapat $400. $400 itu cuma dapat berapa ya berarti? 30, 50, 70, 80. Dengan kalian $400 kalian cuma dapat 80 fragment. Dan kalau dengan akumulasi sih lumayan kalau dengan akumulasi ya. Tapi kalau bukan dengan akumulasi ya benar-benar aduh sangat mencengangkan sekali ini ya eventnya ya. Menurut gue enggak sih, jangan dikejar ya eventnya. Ini cukup buat spender gede aja ya, spender gede. Dan kalau kalian kepengen dapetin Asura itu kalian bisa pergi dengan ini di sini dengan kalian top up $29,99 itu cuma dapat 60 ya. Sementara buat nge-edge si Zoro ini itu butuh 200-an ya. 200-an berarti 29 dikali 4. Aduh, berapa dolar tuh ya? Benar-benar aduh bikin pusing ini ya. Free to play buat dapetin hero limited kayak gini sih jangan ngarep beneran ya. Karena dengan 280 pedang itu bisa dapat 100 Zoro. Lu bayangin tuh ya, lu harus top up sampai berapa itu buat dapetin 1 Zoro doang ya. Lu gajian kerja 1 bulan sekali gajian cuma dapat 100 fragment Zoro. Ada ya pusing pala kau ya. Selanjutnya gue bahas tentang gear ya. Dimana gear ini bener-bener worth it banget buat nambahin stat hero kalian ya. Misalkan stat hero kalian grade-nya udah mentok, kemudian aduh gue cari dupe udah setengah mati ya, jadi kalian bisa dengan cara pakai gear. Dan cara dapetin gearnya kalian bisa pergi ke shop. Di sini kalian dengan 1.500 kalian bisa tuker 5 fragment ya, tuker 5 fragment. Sementara buat digabungin itu kalian butuh 20 fragment ya. Butuh 20 fragment. Selanjutnya buat dapetinnya kalian juga bisa pergi dengan cara top up kemudian value treasure ini. Kalian bisa dapet dengan cara top up ya, tapi mahal-mahal banget anjir. Jadi ya buat free to play mending ngumpulin di shop aja sih ya. Jangan ngumpulin di situ ya, mahal. Oke. Di sini gue pakai ID Bang Vitamin, gue pinjam buat lihat skill-skillnya, efek skill dan lain-lain. Gue pinjam, gue izin ke dia. Gue langsung cek aja di sini bagian shard. Itu paling laku itu adalah attack speed dan juga penyimpanan energi. Ya di sini Nika pakai attack speed, kemudian menyimpan energi. Menyimpan energi itu sifatnya permanen ya, makanya bagus banget. Di sini ya pakai menyimpan energi 5%, kemudian attack speednya 15,2% dan berapa persen barusan. Oke, kemudian yang kedua Yamato memakai mikrofon Uta, reset energinya plus 3,7%. Jadi musuh itu energinya bakal di reset 3,7%. Kemudian reset energi lagi plus 2,4%. Kemudian attack speed lagi sama kayak si Luffy Nika, dia juga pakai attack speed ya. Jadi attack speed ini bener-bener laku keras sih ya, laku keras buat shardnya ya. Kemudian Uta dia pakai bajak laut topi jerami, attack speednya naik 15,2%. Kemudian rubber fruit menyimpan energi 9,4%. Kemudian pakai Fujitora Chots itu menyimpan 7,7%. Jadi totalnya itu bisa sampai 18% menyimpan energi ya buat si Uta ya. Kemudian Oden dia pakai critical rate 12%, kemudian mengurangi kemungkinan pemulihan HP. Jadi ini debuff ya, debuff ke musuh mengurangi pemulihan HP 24%. Kemudian dia dipakai attack speed juga ya. Kemudian di sini ada Luffy Taro juga pakai attack speed 10%. Kemudian dia pakai defense karena dia hero depan ya, jadi dia pakai defense. Dan juga Mr. Chot juga pakai defense. Kemudian di sini ada Sengoku, dia pakai dodge rate ya. Dodge rate itu menghindar ya.
Dodge rate 4,7%, kemudian max damage diambil sendiri naik gede banget ini 56%, kemudian dodge rate lagi dia pakai 4%. Jadi kalau di total bisa sampai 9% dodge rate. Kemudian buat Kaido belum dipakai ya karena mungkin masih terbatas. Kemudian kita cek shardnya, itu paling laku keras itu adalah attack speed. Ya di sini dari mikrofon aja ya, mikrofon itu cara dapetinnya gampang, kalian bisa pergi ke shop, dimana di shop ini kalian dengan 15.000 poin itu kalian bisa dapet 5 tiket ya. Kita pergi ke shop, nah ini dengan 1.500 kalian bisa dapetin 5 fragment ya. Berarti kalian harus ngumpulin 6.000 buat dapetin 1 buah fragment, 1 buah shard. Kemudian yang selanjutnya itu save energy, dimana di sini kita bisa baca Fujitora Charge. Mantel yang digunakan Fujitora meningkatkan 25% energi secara permanen. Energi ini tidak dikonsumsi saat digunakan. Jadi walaupun kalian gunakan, misalkan hero kalian ulti nih, Dier kayak gitu kan, kemudian energinya itu tetap berada di 25% ya, enggak di 0% tapi tetap di 25%. Jadi gede banget ya, itu seperempatnya berarti ya. Kemudian di sini ada destroy energy, dimana di sini kita baca Jiki Nomi. Buah iblis dimakan oleh anak saat menyerang, probability 10% menghancurkan energi 300 musuh. Jadi musuh bakal diambil energinya sebesar 300. Itu gede banget ya, 300. Wah gila, itu gede banget sih. Misalkan mananya cuma 1000 diambil 300 berarti sisa 700 ya, sama aja diambil 25%. Kemudian di sini ada recovery energy. Recovery energy sama penyimpan energi itu beda. Kalau penyimpan energi itu sifatnya permanen, kalau recovery energy itu sifatnya itu per detik ya, dimana setiap detiknya kayak di sini revive fruit, buah iblis dimakan oleh Brock, kembalikan energi 40 detik setiap. Jadi setiap 40 detik dia bakal ngasih 40 energi. Misalkan energinya sampai 4000 berarti butuh 100 detik ya. Kayaknya kalau energi itu cuma sampai 1000 ya. Jadi kalau buat naik 40 ya bagus banget sih. Kemudian kalau recovery HP itu tentu aja regen HP ya, regen HP. Sepertinya kita coba langsung aja ke battle-nya ya, biar makin enak ya. Kita langsung ke battle-nya. Nah, di sini kalian lihat, di sini kalian belum battle, si Luffy Nika itu udah megang energi sekitar 10% ya, itu sekitar 10%. Di sini dia ulti, tapi energinya nggak habis ya. Di sini masih sisa sekitar 10% yang kecil banget itu. Karena dia pakai item penyimpan energi. Kalau recovery energi itu bakal regen mana ya. Di sini kalian lihat Yamato ulti, tapi nggak habis ya, masih ada 10% sisanya karena efek dari penyimpan energi. Dan attack speed juga bagus banget karena setiap kalian ngehit itu bakal ngasih recovery energy ya. Jadi kalau attack speed kalian tinggi berarti recovery mananya itu semakin tinggi ya. Di sini Sengoku efek animasinya keren banget ya BTW ya. Oke. Nah, Nika ulti tapi energinya nggak habis full ya, tetap ada sisanya sedikit. Jadi sampai sini dulu videonya. Thanks for watching, see you next video.